أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'in wala umruddin waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi yang penuh barokah ini, pagi penuh semangat, kita berjumpa lagi di sebuah program religi yang sangat bermanfaat dan juga dekat dengan kita. Karena semuanya bisa curhat di sini, bukan hanya yang hadir di studio, tapi pemirsa yang di rumah juga bisa curhat. Di mana lagi kalau bukan di Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bagi yang ingin mengirimkan sebuah pertanyaannya dan langsung dijawab oleh Ustadz yang hadir bersama kita, yaitu Ustadz Zaki. Assalamualaikum Ustadz Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikirim videonya ke Instagram kami, yaitu di @tomboatirtv. Di follow dulu silakan. Insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, sebelum saya ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan Ustadz Zaki, saya ingin menyapa bidadari-bidadari kita nih Ustadz. Alhamdulillah. Kita berasa paling ganteng ya Ustadz ya? Ya. Karena yang lainnya cantik-cantik semuanya. Cantik. Cantik ya Bu ya? Alhamdulillah. Cantik dan soleh, itu yang paling penting. Nah, saya sapa dulu nih, yang pakai hijab warna orange, ini warna favorit saya. Penuh semangat dan berwarna. Assalamualaikum Bu. Dari mana Bu? As-Salimah Klender. Ya berarti sama ya. Sama-sama orange ya ini ya. Wah banyak sekali Masya Allah. Tepuk tangan. Dan berikutnya ini nih yang pakai hijab warna hijau toska ya Ustadz ini ya. Toska. Hijau toska. Kalau nggak salah ini sama ya. Satu grup ya dengan yang pakai hijab warna merah muda ini ya Bu ya. Dari mana ini Bu? Mohon maaf. Al-Mubarok Cempaka Putih. Tepuk tangan. Ini satu grup, satu jamaah pengajian, tapi mungkin angkotnya aja beda ya Bu ya. Jadi warna hijabnya juga berbeda ya Masya Allah. Yang penting tetap kompak ya. Dan ternyata di antara kita hari ini hadir seseorang yang sukses di Jakarta, yaitu ibunya Bapak Wali Kota Jakarta Pusat. Assalamualaikum Bu. Tepuk tangan ya boleh. Ibu Narso ya namanya Bu ya. Pak Wali Kota Jakarta Pusat, Pak Bayu ya, semoga nonton ya. Pak Wali Kota Jakarta Pusat beserta jajarannya. Terima kasih sudah hadir bersama kami Bu. Tanpa Ibu mungkin Pak Bayu nggak mungkin jadi wali kota ya Bu ya. Kan birullah birrul walidin, tentunya karena doa ibunda lah yang bisa menyukseskan seorang anak. Tepuk tangan buat ibuda semua yang hadir di sini. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini tema yang luar biasa. Bukan hanya untuk ibu-ibu atau bapak-bapak. Pasti anak-anak muda seusia saya juga pasti butuh penjelasan atau tausiah dari Ustadz yang hadir bersama kita tentang tema menggali aib orang lain, sama saja menggali aib sendiri. Istilahnya ada istilah nih anak-anak zaman sekarang nih Bu, kekinian nih, haters gonna be hate. Benar. Jadi kalau udah benci, ngumbar-ngumbar aib, nggak sadar aibnya sendiri. Nah, insya Allah akan dijawab oleh Ustadz kita nih tentang tausiahnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. udah hadir bersama kami. Sama, siap. Ini tentang aib nih Ustadz.
Kadang-kadang kita nggak sadar kekurangan kita, kejelekan kita, ya Bu ya. Yang diingat kejelekan siapa Bu? Orang lain. Aib kita sendiri, kita nggak ingat ya. Silakan Ustaz disampaikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa kabar ibu-ibu semuanya sehat? Subhanallah, ini kayak janjian kita nih ya warnanya. Matching ya Ustaz? Matching. Dan mudah-mudahan hati kita terus di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Manusia itu sebenarnya akan menjadi sebenar-benar manusia ketika dia melengkapi 4 perkara. Berapa Bu? 4. Yang pertama, ketika Allah menitipkan akal. Ini pada punya akal semua kan? Alhamdulillah. Ada di sini yang nggak ada pikirannya mungkin? Ada. Semua punya akal. Yang kedua, Allah melengkapi kita dengan hati. Dengan apa Ibu? Hati. Yang ketiga, Allah melengkapi kita dengan rasa malu. Rasa malu, al-haya'u minal iman. Kata baginda Rasulullah, malu itu sebagian dari ciri-ciri orang yang beriman. Dan yang keempat, yang paling penting, dan ini hal yang justru kita tanam sendiri, yaitu amal saleh. Perbuatan saleh, perbuatan baik. Jadi ada 4 hal tadi. Ini kira-kira ingat apa yang terpesona sama saya nih kira-kira. Pertama pikiran, kedua hati, ketiga rasa malu, yang keempat adalah amal saleh. Hati-hati 4 perkara ini bisa hilang, bisa sirna, bisa pupus. Yang pertama, al-ghadabu yuzilul aqla. Marah bisa menghilangkan akal. Betul nggak? Ibu kalau udah marah pasti nggak ada akal ibu. Semua disebut. Marah sama anak, dasar, anak setan. Anaknya mikir lah, kalau si anak setan, mak siapa? Marah menghilangkan akal. Yang kedua, al-hasad, yuzilul qalba. Iri, dengki itu bisa menghilangkan hati yang bersih. Yang ketiga, at-tama' yuzilul haya. Rakus, kemaruk, kepengen apa aja, itu menghilangkan rasa malu. Faham ya? Dan yang paling penting yang keempat yang mau kita bahas, al-ghibah wal fitnah tuzilul amal salih. Ghibah dan fitnah itu bisa menghilangkan amal soleh. Sekali lagi, ghibah dan fitnah bisa menghilangkan amal soleh. Tahajudnya rajin Pak Ustadz tuh ibu-ibu, alhamdulillah. Kalau udah sholat duha, Masya Allah. Sholat wajibnya subhanallah. Kalau ngaji kemana-mana, ada majelis taklim dia pasti datang. Hati-hati ibu. Pahala umroh, pahala haji, pahala ngaji, pahala berbakti sama suami bisa hilang cuma gara-gara ghibah sama fitnah. Nauzubillahi min Dzalik. Ghibah tuh artinya apa sih? Ghibah itu ngomongin orang, lempengan nggak ada orangnya. Paham? Ibu ngomongin tetangga, tetangganya lagi nggak ada. Itu ghibah, menggunjing. Fitnah, mengada-ada sesuatu yang tidak ada. Mendingan ghibah apa yang mendingan fitnah? Jangan dua-duanya. Nggak ada mendingan. Ghibah itu dosa, ngomongin orang di belakang. Fitnah apalagi? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu subhanallah lebih kejam daripada pembunuhan. Kok Ustadz bisa lebih kejam daripada pembunuhan? Ibu jangan mikir pembunuhan ditusuk pakai pisau, bukan. Orang yang difitnah secara tidak langsung, ibu sudah memutuskan rezekinya dia. Betul nggak? Ada tukang nasi ulam nih misalnya. Tahu nasi ulam nggak? Nasi uduk, nasi ulam. Itu sarapan kita dah. Ada tukang nasi ulam, kita fitnah. Jangan beli di sono. Kalau dibeli di empok yang itu katanya pakai tuyul. Akhirnya orang pada nggak beli. Dengan orang nggak beli kan mutusin rezeki orang. Dengan mutusin rezeki orang berarti secara tidak langsung kita sudah membunuh dia. Nauzubillahi min.
Makanya paling susah tuh jaga mulut ibu ya. Jaga lisan berat banget ya Allah. Kita kalau udah ngelihat aib orang lain paling demen bawaannya gatel. Kayaknya kalau nggak kita omongin tuh rasanya nggak puas. Bener nggak? Nitip omongan sama nitip uang beda. Baik-baik. Ya. Nitip uang yang udah sampainya, oh paham pengalaman udah. Kalau nitip omongan biasanya sampainya lebay. Lebih. Nitip uang goceng, nyampe ke suami 2.000. Nitip omongan 1 meter, nyampenya 100 meter. Jadi yang paling susah itu ternyata adalah bagaimana kita menjaga lisan kita. Karena ingat, satu-satunya anggota tubuh nanti di padang mahsyar yang dikunci di saat semua berbicara. Tangan ngomong, bersaksi, kaki ngomong, kemudian mata ikut ngomong. Yang dikunci apa? Mulut, lisan. Ini paling sering ngeribetin hidup kita sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini paling berat ibu ya. Makanya lisan yang paling mulia adalah ketika dia membuka aib orang lain, langsung dia hapus dengan kalimat Astaghfirullah Rabbal Baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Minta ampun sama Allah. Karena justru ketika kita membuka aib kita dengan berbicara pada orang lain, ini kan secara nggak langsung kita sudah membuka pertama satu, membuka aib orang lain, padahal kita sedang membuka aib kita sendiri. Karena tidak ada yang sempurna bu di dunia ini ya. Al-insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Tapi jangan-jangan mentang-mentang ibu tempat salah dan lupa, akhirnya dilupain terus. Jadi alasan. Pak Ustadz biasa, kita mah namanya juga emak-emak rempong, ngomongin orang terus. Pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Hati-hati nih emak-emak sekarang pokoknya raja jalanan emak-emak. Apalagi udah naik motor metik, sen kanan belok kiri. Iya kan? Kok tahu? Saya pengalaman bu. Bikin ribet, emak-emak ditilang, polisi digigit coba. Makanya urusan jaga mulut ya Allah. Kenapa laki perempuan beda? Laki jarang ngomong, dikit kalau ngomong ya. Perempuan, bererot. Kenapa? Jelas. Laki-laki keturunan Nabi Adam, ujungnya mingkem Adam. Perempuan turunan Siti Nuh, itu dia. Ya berarti bukan jaminan juga ya. Pokoknya semua tergantung kepada hati kita masing-masing. Jadi ibu ternyata subhanallah, di saat kita ngebuka aib orang lain, berarti kita sedang makan jenazah saudara kita sendiri. Mayat saudara kita sendiri, bangke dari saudara kita sendiri. Kenapa? Islam itu mengajarkan kepada kita, kalau sama orang lain, kalau bisa jangan lihat jeleknya dah. Selama masih ada yang baik, lihat baiknya. Karena kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita anggap buruk. Ada orang lewat, kita omongin, ya Allah po, tuh lihat noh, ya Allah itu lihat, orang sarungnya bolong. Dia lupa kalau dia mau kenanya somplak di belakang. Orang kita tuding, padahal belum tentu kita lebih baik dari orang yang kita omongin. Makanya lebih banyak introspeksi diri sendiri, muhasabah diri, supaya Allah mengangkat kita ke derajat yang lebih mulia. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana Bu? Sudah dapat ilmu dari Ustadz Zaki? Jadi kita harus lebih pandai mengendalikan diri ya Bu ya? Tentunya pemirsa dirahmati oleh Allah di rumah juga pasti penasaran dengan tausiah berikutnya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati.
Om Buati, insya Allah selalu di hati. Alhamdulillah pemirsa dirahmati oleh Allah, terima kasih masih bersama kami di sini. Dan tadi tausiah yang pertama disampaikan oleh Ustadz Zaki Mirza, luar biasa ya Bu ya. Jangan lebih mudah mengoreksi orang lain, tapi koreksilah diri sendiri. Karena koreksi orang lain dosa ya Ustadz ya. Dosa, benar. Koreksi diri sendiri insya Allah jadi pribadi yang lebih baik. Dan tausiah kedua langsung saja Ustadz, Ya. monggo disampaikan. Siap. Ibu-ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang Islam wajib bahkan hukumnya fardu ain salat 5 waktu. Benar ya? Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Belum lagi sholat-sholat sunnah, ada duha, ada tahajud, ada witir, dan lain sebagainya. Kenapa kita diperintahkan sholat sama Allah? Supaya kita makin tahu diri, makin mengevaluasi diri. Kenapa ketika sholat kita bilang Allahu Akbar, Allah yang maha besar berarti yang lain semua kecil. Oh berarti kita ini makhluk yang memang gak pernah lepas dari dosa. Gak pernah bisa lepas dari khilaf. Kadang kita yang minta ampun, kita lagi yang berbuat dosa. Betul gak Ibu? Ini namanya bukan taubatan nasuha, tobat sambel. Ibu kalau lagi makan sambel, kan sampai monggap-monggap tuh, tobat di sambel tobat. Besok nyari lagi nggak? Nyari. Tomat. Tuh tomat, tobat, Terus maksiat. tobat maksiat. Jadi subhanallah, ibu-ibu yang berbahagia, di setiap kesempatan, di setiap waktu, ketika kita sholat, kita sujud, kita ruku, sebenarnya kita sedang mengevaluasi diri sendiri. Sedang bermuhasabah diri. Ketika sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah hanya Engkau yang maha tinggi, kami hambamu yang serba lemah. Jadi kalau kita merasa lemah, kayaknya kita nggak ada waktu tuh buat nyari aib orang lain. Kenapa? Boro-boro mikirin aib orang lain. Kesalahan diri sendiri aja masih susah kita cari. Bener gak? Tapi inilah pekerjaan paling berat sepanjang hidup kita. Apa? Menyelami diri sendiri, ngoreksi diri sendiri. Itu pekerjaan paling berat. Tapi ngoreksi orang udah paling gampang. Ibu kalau marah-marah ya, kan nunjuk-nunjuk. Nunjuk orang jarinya berapa yang nunjuk? 1, sisanya kemana? Diri sendiri. Kalau gitu Lo dibalik, yang Ustaz. bener. Gimana? Kalau itu dibalik. Iya dibalik. Jadi begini dong nunjuk ini. Lu yang benar jadi orang. Tunjuk diri sendiri. Saya udah bener belum jadi manusia. Sekarang mah ibu ya Allah. Apalagi lempengan suami punya banyak aib ya. Gatel banget kita mau ngomongin sama tetangga. Itu kalau udah ngerumpi. La ilaha illallah subhanallah. Padahal tawa aja. Biasanya paling pengalaman kalau ketawa. Padahal subhanallah kan yang namanya pasangan hidup harus ngejaga aib masing-masing. Ya enggak Bu? Ibu nih dandan begini, Masya Allah. Itu blush on yang kanan merah. Yang kiri sampai biru begitu. Itu kan buat banggain suami, betul nggak? Supaya apa? Supaya suami bangga, orang lain bangga kalau kita ini adalah wanita soleha. Jadi ngapain kita buka aib suami? Buka aib suami sama aja buka aib sendiri. Sejelek-jeleknya suami siapa? Ya suami elu lah. Ya suami kita. Jadi harus dijaga. Makanya sakinah, mawaddah, warahmah, prinsipnya itu adalah saling menjaga aib masing-masing. Suami marah, ibu mah diam aja udah, banyakin zikir ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masih marah juga. Lihat wajah suami baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lihat suami kayak lihat gundurwo. Pokoknya hidup dinikmatin ya. Biar hilang jinnya. Biar hilang jinnya benar. Diruqyah sekalian. Setan-setan. Setannya biar ngibrit semuanya. Nah makanya ibu-ibu yang berbahagia, kalau ngelihat kejelekan orang, langsung yang kita ingat adalah kejelekan diri kita sendiri. Ya Allah, tuh orang utangnya banyak. Kan begitu ya Bu? Ya Allah, Pok, itu yang sebelah utang, tuh kalau udah, tuh udah seru dah. Tanya ada diri sendiri,
Kita pernah ngutang dan ampe lupa apa kagak? Tuh. Melihat tetangga, sombong segala macam. Tanya diri sendiri. Jangan-jangan kita lebih sering sombong daripada tetangga kita. Makanya introspeksi diri, evaluasi diri, itulah jalan terdekat menuju Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Orang yang tahu diri, orang yang banyak introspeksi diri, maka dialah orang yang akan kenal dengan siapa Tuhannya. Sholat itu udah disiapin sama Allah supaya apa? Supaya kita lebih sering ngoreksi diri sendiri daripada ngoreksi orang lain. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita hisap diri kita sendiri sebelum nanti di padang mahsyar kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sering nyakitin hati orang lain itu adalah mulut. Al-lisanu yang fuzu ma la tangfuzuhul ibar. Lisan, kalam, kata-kata itu bisa menusuk apa yang tidak bisa ditusuk sama jarum. Hati. Hati bisa nggak ditusuk pakai jarum, Bu? Enggak. Tapi ini kalau udah bawel, cerewet, lemes, paham lemes. Itu sampai ke hati. Orang kalau udah sakit hati, sakitnya di mana? Sini. Ya Allah, Ibu. Kalau udah sakitnya di sini, na'udzubillahi min zalik. Ibu tahu paku? Paku kalau kita tancap, kita cabut, pakunya hilang, bekasnya hilang nggak? Maka menjaga lisan hal paling berat, dan subhanallah ternyata orang yang tidak mampu menjaga lisan, itulah yang menjadi salah satu penyebab dia susah mati. Dia susah menghadapi sakaratul maut. Ingat, orang itu meninggal tergantung kebiasaannya apa. Bulan puasa tahun kemarin ada yang meninggal lagi sujud di masjid bulan puasa. Padahal besoknya mau umroh. Subhanallah. Meninggal dalam keadaan sujud karena kebiasaannya sujud. Meninggal dalam keadaan sedekah karena kebiasaannya sedekah. Ibu kebayang nggak? Ibu mati lagi ngomongin orang. Tuh mulut lagi mengsong. Begini. Na'udzubillahi min zalik. Ngapa sih kacik-kacik aja? Jadi biasakan kebaikan, Ibu, supaya apa? Supaya ketika Allah ambil nyawa kita juga dalam keadaan baik. Husnul, kan ada doanya tuh. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Husnul khatimah. Itulah impian terindah dari setiap muslim yang menjaga lisannya, menjemput maut dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, kita semuanya kelak husnul khotimah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Ustadz, terima kasih apa yang telah disampaikan tadi. Tadi hati di mana, Bu? Hati di sini. Makanya tagline kita kan insya Allah selalu di hati. Sesuai dengan program kita, namanya Tombo Hati. Mudah-mudahan mengobati kita semua ya, Bu ya. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Zaki Mirza tadi. Amin, amin. Nah, ini ada video Ustadz yang telah dikirimkan melalui Instagram kami, yaitu di @tombohati_tv. Ini dia videonya. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Arya, umur saya 26, asal saya dari Depok. Saya ingin bercerita sedikit tentang ini sih sebenarnya Ustadz. Saya kan udah mau menikah nih dengan calon istri saya. Ya insya Allah 2-3 bulan ke depan lah. Cuma mantan saya tuh nggak suka saya mau nikah, jadi ya dijelek-jelekin nih ke calon istri saya sekarang. Calon istri saya sih sebenarnya emang rada nggak percaya, cuma ya namanya omongan kan pasti ada rasa ragu nih dari calon istri saya, bener nggak sih calon suami saya nanti ke depannya seperti itu, seperti yang dikatakan mantan saya dulu gitu. Ini cara menyikapinya gimana sih Ustadz? Pemirsa dirahmati Allah, terima kasih masih bersama kami di acara Tombo Hati. Insya Allah selalu hadir. Nah, tentunya kita penasaran ya dengan apa sih jawaban dari Ustadz Zaki Mirza mengenai video pertanyaannya yang telah dikirimkan kepada kami tadi, Ustadz. Yaitu intinya mantan pacarnya itu bercerita kepada calon
istrinya. Aibnya diumbar-umbar tuh Ustaz. Bisa geger nih. Dua keluarga ini istilahnya kan. Mau menikah tapi ternyata mantan pacarnya itu cerita yang jelek-jelek mengenai calon pengantin tersebut. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya itulah namanya cinta Ibu ya. Ibu pernah ngerasain jatuh cinta nggak sih? Pernah ya? Masih tahu rasanya masih? Alhamdulillah. Masih ingat? Masih, saya kira udah berebet kali rasanya. Jadi gini Ibu, kadang paling susah itu adalah mengekang hawa nafsu kita. Kenapa makanya orang muslim atau muslimah, hamba Allah, setahun sekali kita diwajibkan berpuasa. Sebagai latihan untuk mengekang hawa nafsu. Hawa nafsu itu nggak bisa dibuang, itu sudah menjadi fitrah kita. Nah, hawa nafsu itu harus diarahkan. Salah satu hawa nafsu kita adalah ketika kita merasa terzolimi atau sakit hati. Ibu kalau sakit hati, di posisi sakit hati, bawaannya mau maafin apa mau nyumpain saya tanya. Tuh, bener kan? Tapi ibu kalau dikasih uang sama suami, bawaannya mau ngedoain apa nyumpain? Doain. Orang itu kalau disakitin pasti bawaannya pengen nyumpain. Tapi kalau disenengin bawaannya pengen ngedoain. Kenapa nggak dibikin sebaliknya? Ketika ibu disakitin, ibu doain aja. Betul nggak? Doain Ustaz ya. Berat nggak? Berat Ibu. Doain, tapi doain jangan begitu. Ya Allah, semoga dilaknat engkau ya Allah. Jangan. Itu mah nyumpain juga. Doain dengan kebaikan. Ya. Ibu sakit hati sama orang lain, dizolimin sama orang lain, ditipu sama orang lain. Yang namanya negor mah harus, itu kewajiban. Sabar itu bukan berarti ibu lewat pangkalan ojek, tiba-tiba dikeplak sama tukang ojek, diem aja. Bu, ngapain diem? Kata Ustaz Jaki suruh sabar. Salah tempat. Sabar itu tegas dulu. Ketika tegas, kemudian ibu merasa bahwa, oh saya sebagai manusia udah gak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka serahkan semuanya hanya kepada siapa? Allah. Ibu sakit hati, misalnya tadi ya mantannya sakit hati, terzolimi ya Allah ditinggalin nikah. Haters gonna hate. Gitu. Iya. Jadi pembenci. Jadi pembenci. Ngumbar aib. Wah ngumbar aib kemana-mana, diceritain kemana-mana. Padahal nanti orang makin menilai. Oh pantes nggak jadi dinikahin, emang mulutnya lemes. Kan begitu, iya nggak Ibu? Tapi orang akan menjadi mulia dan tidak akan pernah menjadi hina ketika dia disakiti, justru dia mendoakan. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Salah satu hal yang menjadi contoh ketika kita disakiti tapi kita nyumpain. Nyumpain bukan lewat mulut langsung Bu, tapi bisa jadi lewat ngomongin sama orang. Supaya apa? Supaya saya dulu pernah pacaran sama dia, wah dia nikah sama orang lain, saya nggak redo. Saya nggak ikhlas. Berarti nggak pasrah dong dengan takdir Allah. Kalau belum berjodoh mau diapain? Iya nggak? Ada yang udah pacaran bertahun-tahun Bu. 10 tahun, 15 tahun, sehari bubar. Ada yang baru ketemu sore, maghrib nikah. Itulah jodoh. Bener Ibu pengalaman ya? Nggak ada yang bisa nebak. Jadi kalau udah urusan jodoh semua pasrahkan sama Allah. Ketika kita membuka aib mantan, justru saat itulah kita sedang membuka aib diri kita sendiri. Makanya lebih baik gak pacaran ya Ustadz ya. Gak pacaran, nikah aja udah. Nikah aja udah. Pacaran 10 tahun, nikahnya sama orang lain. Jagain Bener. jodoh orang Ustadz Sakit hati. Sakit hati. Emang Ibu masih mau nikah apa bagaimana? Enggak ya? Yang udah sendiri maksudnya kan? Iya. Kalau masih ada suami sih ya udah tukar tambah aja lah. Enggak lah sama ini. Ustadz ngajarin gak bener ini. Cuma bercanda aja Ibu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau sakit hati doain orang lain deh. Lihat Rasulullah ketika dakwah ke Taif. Wah dicaci, dimaki, ditimpuk, dilempar sampai pelipisnya berdarah. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad mau saya lempar nggak nih sama gunung Uhud? Kalau kata Rasulullah lempar. Habis tuh orang satu Taif. Tapi Rasulullah enggak. Apa kata Rasulullah? Biarkan wahai Jibril. Pun tidak hari ini mereka masuk dalam agama Islam. Suatu saat anak dan cucu-cucu mereka dengan doa. Mereka akan masuk ke dalam agama Islam. Kekuatan doa, the power of doa Ibu. Doa itu mahal. Pak Ustadz, doa yang paling dimengerti sama Allah tuh doa yang bagaimana? Doa yang dari hati. Dari hati. Pak Ustadz, saya belum bisa bahasa Arab, apa saya nggak boleh berdoa? Loh terus kapan doanya Ibu?
Ibu kursus bahasa Arab aja udah 3 tahun. Udah 3 tahun nggak doa-doa. Doa yang paling dimengerti sama Allah bukan bahasa Arab, bagus kalau dengan bahasa Arab. Bukan dengan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, tapi bahasa yang paling dimengerti adalah bahasa hati. Kalau ada ibu dizolimin sama orang lain, sama mantan segala macam, doain. Ya Allah, mudah-mudahan kalau memang saya belum jodoh terbaik buat dia, berikan dia jodoh yang terbaik untuknya ya Allah. Bahagia di atas kebahagiaan orang lain itu ibadah. Masya Allah. Sekali lagi, bahagia di atas kebahagiaan orang lain itu ibadah. Tapi kita berdansa menari di atas kesengsaraan orang lain itu namanya zolim. Maka dari itu berusahalah ibu untuk terus bahagia. Bagaimanapun orang memperlakukan kita. Ada senang, ada bahagia. Ibu apa? Senang, bahagia. Senang ukurannya dunia. Senang ukurannya dunia. Ibu lebih senang mana sama suaminya dikasih 100.000 apa sejuta? Jangan munah nih, biasa aja. 100.000 apa sejuta? Juta. Ibu lebih senang mana sama suaminya dibeliin motor apa mobil? Matre, tahuan. Senang ukurannya dunia. Tapi enggak setiap orang senang tuh bahagia. Karena bahagia bukan dunia ukurannya, tapi hati. Hati yang terus berdoa, mau dizolimin, mau disakitin, mau diapain juga, dia tetap berdoa sama Allah. Ya Allah, aku yakin ini yang terbaik dari Engkau ya Allah. Masya Allah. Gitu, makanya. Luar biasa. Iya, subhanallah. Doa aja terus, doa. Doa aja Ustaz ya. Doa. Terus ya. Doa terus. Ya Bu, jadi kata Ustaz Zaki tadi bahwa kalau kita disakitin, kita harus mendoakan yang baik ya Bu ya. Termasuk doa orang terzolimi ya Ustaz ya. Iya, Insya Allah betul. dimakbul ya. Makbul insya Allah. Udha'uni astajib lakum. Kata Allah kan, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Ustaz ya. Subhanallah. Nah, sekarang giliran Ustaz. Giliran ibu-ibu yang ada di studio nih. Pasti sudah punya pertanyaan nih yang ingin Siap. disampaikan kepada Ustaz Zaki Mirza. Ibu-ibu, siapa yang ingin bertanya? Wah. Semua. Coba tangannya, coba, angkat tangan dulu. Saya pilih Ayo, nih. yang paling banyak Saya emasnya pilih. ya. Yang paling senyum. Nah, senyum. Nah, Ibu silakan Bu. Ya. Silakan Bu, disampaikan namanya siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Khalifah dari Majelis Taklim As-Salimah Klender, Jakarta Timur. Saya mau bertanya Pak Ustadz, Ya. saya punya teman itu suka menggunjingi orang dan kalau dinasehatin kadang-kadang menjawabnya kok malah menggurui saya gitu. Dan kalau sama orang lain pun saya sendiri pernah digunjingin sama suami saya juga. Jadi bagaimana caranya menasehati mereka biar dia nggak rasa tersinggung juga Pak Ustadz. Iya. Dia ibadahnya rajin, bersodakoh rajin, tapi nggak bisa jaga lisan gitu. Jadi setiap orang kalau pas kebetulan sama saya menceritakan orang lain. Kalau sama orang lain saya sendiri pun diceritain gitu Pak. Cukup sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Khalifah atas pertanyaannya. Tepuk tangan buat Bu Khalifah. Ya. Silakan Ustaz dijawab. Ini pelajaran pertama yang paling mahal buat kita, hati-hati dengan orang yang ngomongin orang lain di depan kita. Bisa jadi di depan kita dia ngomongin orang lain, di depan orang lain ngomongin kita. Hati-hati. Ibu betul ya, semangat banget. Saya ngalamin. Ngalamin ya. Karena gini Ibu, orang yang menjaga aib orang lain berarti dia sedang menjaga aibnya sendiri. Orang yang sedang menjaga aibnya sendiri secara tidak langsung, dia juga sedang menjaga semua aib orang lain. Kenapa seperti itu? Karena itulah yang dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bin Rab'ah, sahabat Rasulullah, sahabat yang warna kulitnya paling hitam, legam. Tapi nggak pernah Rasulullah ngomongin fisik. Ya Allah si Bilal tuh hitam banget, nggak pernah. Kenapa seperti itu? Justru Rasulullah memuliakan seorang Bilal bin Rab'ah dengan memeluknya dari belakang supaya orang melihat bahwa Rasul saja memuliakan orang lain yang dianggap hina oleh orang-orang sekitarnya. Itu Rasulullah. Jadi ketika orang punya aib, tugas kita justru bukan buka aib, tapi bagaimana menutup aibnya. Memang berat nutup aib Bu.
Susah banget ya. Kalau orang ada kejelekannya paling demen tuh kita ngebuka. Kalau perlu kita tambah-tambahin bumbunya. Ladanya nambahin. Apalagi garamnya tambahin, kecapnya banyakin. Ujung-ujungnya nyelap tuh omongan. Kenapa seperti itu? Sibuk dengan perkara orang lain. Sibuk membuka aib orang lain. Sebenarnya kita sedang menjauhkan lisan dan hati kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ibu lagi ngelihat orang lain banyak dosa, penuh aib, udah zikir aja dah. Mau ngomongin, janganlah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Jadi gini, itu kuncinya. Ibu lagi ke pasar nih, ada temen ngajakin ngomongin orang. Bu Haji, tahu nggak? Ya Allah, si itu suaminya. Subhanallah. Kok ibu zikir sering ngomongin si anu? Walhamdulillah. Orang capek sendiri pergi nggak? Bukannya kita sombong ya, tapi kita mengajarkan orang lain paling tidak lebih baik mengingat Allah zikir daripada mengingat kejelekan orang. Masya Allah. Orang yang berzikir adalah orang yang sedang mengingat dirinya sendiri. Tapi zikirnya dari hati, ya. Bukan terus tiap ada orang salah ditepok, astagfirullahalazim, enggak gitu. Jangan merasa kita lebih suci dari orang lain, itu juga enggak boleh. Dan itu juga penyakit hati. Dan jangan kita menganggap bahwa kita lebih dari orang lain. Aib yang ada dalam diri kita, kejelekan yang ada dalam diri kita, sebenarnya itu sebuah kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngelihat orang kan kurangnya doang ya. Mohon maaf, yang cacat seakan-akan kurang. Seakan-akan tidak sempurna. Padahal ketika seseorang lahir ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan tidak sempurna, itulah kesempurnaan dari Allah. Pasti punya kelebihan ya Ustaz ya? Punya kelebihan. Ibu kurangnya apa sekarang? Sebenarnya kekurangan ibu itulah Allah menyempurnakan ibu dalam hidup. Masya Allah. Misalnya ibunya cantik gitu ya, suaminya biasa-biasa aja. Disitulah Allah menyempurnakan kita supaya apa? Supaya lebih menghadapi hidup dengan penuh kesabaran. Ya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Zaki. Jawabannya yaitu lebih baik kita berzikir daripada ngomongin orang ya Bu ya. Nah berikutnya nih, ada salah satu ibu-ibu yang hadir di sini Ustadz yang ingin menyampaikan curhatannya secara langsung juga, tapi beliau berkenan juga untuk hadir bersama kita, makanya ada Bu di samping kita. Alhamdulillah. Kita undang saja ya, silakan Bu. Yuk, monggo Bu, silakan Bu. Ya, tati Bu. Ya, silakan Bu. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Ya. Silakan. Boleh salam dulu Bu, disampaikan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahyati dari Majelis Taklim Al-Mubarok, Cempaka Putih. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya punya teman saya seorang single parent, Pak Ustadz. Sedangkan dia itu harus bekerja, kadang-kadang shift malam. Pulangnya malam, kadang dianterin sama temennya malam. Nah, tetangganya itu suka pada ngomongin yang nggak benar gitu, Pak Ustadz. Saya mau nasehatin juga bingung ya, nggak enak. Cara nasehatin teman saya itu gimana, Pak Ustadz? Jadi single parent, single mother ya? Single mother perempuan juga, temennya iya, ya? perempuan juga. Terus bekerja, kadang pekerjaannya itu sering jadinya pulang malam ya? Bukan karena single shift parent, ya, janda kan Iya, istilahnya, shift maaf ya. juga. Pulang malam, pas bagian kerja malam, terus diomongin. Tetangganya nggak benar gitu. Nah, oh iya, Ibu Cahyati ingin menasihati dalam artian apa nih? Kan kasihan anaknya, takutnya berpengaruh sama anaknya ya. Kalau Oh, misalkan- karena omongan tetangga iya, itu karena omongan berpengaruh ke tetangga, anak. iya. Ya. Gimana Ustaz cara menasihati yang baik? Sementara harus kerja, terus statusnya juga janda, gimana Ustaz? Benar. Kalau saya gini, ini saya pribadi ya, prinsip hidup saya, ketika nggak ada orang yang ngomong langsung ke saya anggap selama saya baik, nggak ada apa-apa. Karena kalau dengerin terus apa kata orang, bawaannya pusing Bu. Kita bener aja salah. Kita benar aja salah ya Ustaz ya. benar Jawaban aja selanjutnya salah. diterusin di segmen berikutnya Ustaz ya. Siap. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati.
Kembali di Tombol Hati, insya Allah selalu di hati. Insya Allah selalu di hati, tentunya apa yang disampaikan oleh Ibu Cahyati tadi juga itu berbau atau berhubungan dengan hati. Ibu Cahyati maksudnya baik. Bagaimana caranya menasehati orang-orang yang Suka menggunjing. menggunjing ya Bu ya, Iya. ke teman Ibu yang single mother atau Single janda mother, tersebut. Kalau Ibu sendiri tahu bahwa kerjaannya itu sebenarnya apa sih Bu sampai pulang malam tersebut? Ya, saya tahu banget dia itu kerja di pabrik. Oh, kerja di pabrik Di Ustaz. pabrik. Iya. Emang kadang-kadang ada shift malam ya Bu ya? Iya, kadang shift malam, shift 2. Iya. Dan yang banyak yang ngomongin itu teman-temannya sendiri. Iya, teman-teman Termasuk sendiri. temannya Ibu Teman Cahyati. saya juga sama. Oh, jadi Ibu Cahyati ingin menasehati teman-teman yang mengunjing tersebut. Iya. Iya. Oh, ya Ustaz, silakan Ustaz Baik. disambung jawabannya Ustaz. Yang pertama yang harus kita tanya harus ada tabayun ya. Tabayun. Tabayun itu ada klarifikasi, Ibu. Cross check, betul. Ibu jangan sampai mengambil kesimpulan terlalu cepat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul juga bersabda, "Iyyakum wazan fa inna zanna akdzabul hadits." Jangan keseringan buruk sangka. Kalau buruk sangka mending tanya langsung sama orangnya. Ada tabayun. Ibu samperin, ibu tanya, "Empok, Mbak, Teteh, bener nggak? Kalau kerja pulang jam sekian, kenapa?" Kan dia ngejelasin tuh. Kalau sudah ngejelasin, timbullah husnuzon, baik sangka. Nah, baik sangka itulah yang ibu sampaikan kepada orang lain. Saya sudah tabayun kalau ternyata si empok itu kenapa pulangnya subuh, karena memang dia ada tugas di pabrik. Pulangnya harus subuh. Sampaikan itu kepada orang lain, ikut menyampaikan. Nah, yang berikutnya nasihatin yang ngomongin. Udahlah Bu, Pok, kita yang ngomongin orang belum tentu lebih baik dari orang lain. Lagi juga Empok ngomongin, emang Empok ngasih uang sama dia. Kalau Empok mau ngomongin, daripada ngomongin mending ngasih duit. Ketahuan dia single mother, ngurusin sendiri. Daripada ngasih omongan, mending ngasih uang. Pok, nih ada uang sedikit buat bantuin bocah sekolah. Itu lebih mulia Ibu. Ini ngomongin doang, ngejelekin iya, bagi duit kagak. Ini manusia yang subhanallah yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Udah nggak bisa nyenengin orang, nyusahin orang. Prinsip kita itu, kalau ibu mau banyak ibadah, kalau belum bisa nyenengin orang, minimal jangan nyusahin orang. Sekali lagi, kalau belum bisa nyenengin orang, paling enggak jangan nyusahin orang. Itu ibadah ibu. Makanya kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum sama orang lain aja ibadah. Kenapa? Udah belum bisa ngebantu, lu jangan cemberut aja sama orang lain. Bener nggak ibu? Senyum. Makanya besok siapa yang lewat, ibu senyum aja dah. Senyum aja lah. Iya, ada RT lewat teh, alhamdulillah senyum gitu kan. Ya, ditagi patungan mikrolet, naik angkot, senyumin Senyum. aja ya. Senyum. Senyum Senyum duitnya aja. jangan lupa Bu juga. Nasihatin yang pertama tadi ditanya ada tabayun, ada klarifikasi, ada investigasi langsung. Jangan kata orang kila wakola, katanya begini, katanya begitu. Itu udah nggak benar. Saya prinsipnya tadi saya bilang kalau nggak ada orang yang ngomong langsung ke saya anggap nggak ada apa-apa. Yang penting saya urusannya bener. Kecuali saya ngerugiin orang lain. Mikirin orang mah nggak ada habisnya ibu. Bapak sama anak punya onta, diseret-seret doang berdua-duaan. Orang ngomong sekampung, lah bapak sama anak geblek amat, punya onta nggak dinaikin. Bapaknya denger. Kata bapak, udah gue yang naik, lo yang nuntun. Bapaknya nuntun, bapaknya naik. Orang kampung bilang apa? Lu lihat bapak nggak ada sayangnya sama anak. Anak suruh nuntun dia di atas onta enak-enakan. Tuker posisi, bapaknya nuntun, anaknya naik. Orang bilang apa? Tuh anak nggak ada hormatnya sama bapak. Begini salah, begitu salah, ujung-ujungnya tuh onta digendong bareng-bareng coba. Jadi jangan jadi manusia serba salah gara-gara omongan orang. Kalau kita ngelihat kejelekan orang, tanya langsung. Wajhan biwajhin, face to face. Tanya, jangan sampai apa kata orang lain. Itulah prinsip yang terbaik. Kalau udah denger langsung dari orang, ya kan hati tenang Bu. Enggak, jangan-jangan. Ini kalau udah keluar jangan, ini jangan sampai jangan dah. Kenapa? Itu baru kata orang. Makanya nanti dinasihatin pelan-pelan, pakai hati. Orang lain juga sampein. Pok, dia memang kerja. Daripada kita ngomongin orang capek. Yuk, mending kita nyumbang urunan buat ngebeliin tas sekolah anaknya. Itu lebih baik, Ibu. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat.
jadi memperkuat diri kita untuk menasihati orang lain. Tapi ingat, nasihatan lakum wali khasan. Sebelum kita nasihatin orang lain, nasihatin diri sendiri. Itu nasihat yang paling mulia. Ya, ya. Gitu. Gimana Ibu Cahyati, udah lega dengan Udah lagi. jawaban dari Ustadz Zaki? Iya. Tapi kalau boleh tahu, Ibu Cahyati sempat menyampaikan bahwa wanita tersebut itu sebenarnya kerja di pabrik kepada yang mengunjing. Udah pernah? Udah pernah. Oh, gitu ya Ustadz. Tapi nggak berkurang tuh gunjingan tersebut? Enggak berkurang. Nggak berkurang Iya. ya? Ya namanya orang mah pasti begitu ya. Begitu Ustadz ya? Pasti begitu. Nah, salah satunya mungkin ya harus kita doakan juga ya. Itu Mudah-mudahan tadi. yang menggunjing itu mendapat hidayah dari Allah. Nggak ada yang nggak mungkin Ustadz ya Benar, bagi Allah ya. benar. Nah, itu dia yang menjadi tantangan kita Bu ya. Kadang kita berbuat baik, kita beramal, dilihat orang, dibilang ria. Iya. Ya. Padahal niatnya baik, niatnya mulia ya Ustadz ya. Benar. Apalagi zaman sekarang Ustadz, kita posting bersama anak-anak yatim. Padahal maksudnya untuk menggirohkan Iya. jiwa kita, semangat kita berbagi. Wah, sombong banget sih. Kan zaman medsos Ustadz ya. Benar. Itu gimana Ustadz? Yang dengan penting- kekinian nih sekarang nih. Benar. Dalam konteks kekinian Ibu, apa yang menurut kita baik dan itu membawa kebaikan buat orang lain, sampaikan. Sekarang gini ya, yang namanya menggunjing bukan cuma lewat lisan sekarang, tapi lewat tulisan. Ya, mungkin kalau lewat lisan ketemu langsung oke, atau by phone. Tapi sekarang yang lebih jahat itu tulisan. Hate speech. Nah, Iya. Undang-undang ITE itu ada tuh diatur Benar. juga tuh. Status WA, status Facebook, status Instagram. Kalimat-kalimat itulah yang menurut kita mungkin kita nggak bermaksud nyindir. Tadi yang beliau sampaikan. Tapi ada aja tuh orang kesindir. Kita ngupload foto lagi jalan-jalan, sombong amat lu. Gitu ya. Terus kita naruh ayat padahal. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang ngerasa, nih jangan-jangan gue yang disinggung. Sindir gara-gara ayat yang kita upload. Jadi sekarang prinsipnya Ibu, jangan capek jadi orang baik. Terus aja berbuat baik. Orang baik itu walaupun jasadnya sudah dikubur, kebaikannya nggak akan pernah terkubur. Coba lihat orang baik, semakin baik seseorang, semakin orang kehilangan ketika dia meninggal. Ada orang yang umurnya 70 tahun, panjang, tapi isinya ngerugiin orang terus. Yang begini jangan katanya mati, hidupnya disumpahin mati mulu. Ya Allah. Bener nggak? Tapi ada yang umurnya pendek. Almarhum Uje cuma 40. Almarhum Olga cuma 30 kalau nggak salah. 30-an, Tapi subhanallah kebaikannya sampai sekarang tuh nggak pernah berhenti diomongin sama orang lain. Masih berasa kayak masih ada. Masya Allah. Jadi berusahalah jadi orang baik. Kenapa? Sekali lagi, walaupun jasad orang baik sudah terkubur, tapi kebaikannya sampai kiamat tidak akan pernah terkubur. Amin. Ya Masya Rabbal Allah. Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Alhamdulillah kita ternyata sudah 1 jam bersama Ustadz. Subhanallah. Gak berasa Bu ya? Wajahnya aja masih seger-seger, masih merona, masih cantik-cantik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bu sudah hadir bersama kami. Dan tentunya ceramah tersebut yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Zaki Mirza, Masya Allah. Ini dia yang saya catat, untaian-untaian atau poin-poin penting. Al-haya'u minal iman, malulah sebagai orang muslim apabila kita tidak bisa menjaga diri kita. Malu adalah sebagian dari iman. Dan juga malulah membicarakan orang lain, jangan berburuk sangka yang membuat kita tergelincir ke neraka. Berbaik sangkalah agar kita berada di jannah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pekerjaan yang paling berat adalah mengintrospeksi diri, mengkoreksi diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri. Oleh karena itu, kami dan juga segenap kru yang hadir di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa yang dirahmati oleh Allah yang telah menemani kami selama 1 jam. Dan jangan lupa untuk men-follow Instagram kami yaitu di @tomboatirtv. Dan terus saksikan program-program kami di hari esok setiap Senin sampai Jumat tayang jam 7 pagi di RTV. Terima kasih, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami miliki sebagai ilmu yang bermanfaat, manfaat dunia akhirat.
ilmu yang dengannya kami menjadikan hidup kami berkah, bermanfaat untuk semua orang, saudara, orang tua, tetangga, pasangan hidup. Jadikan kami ini manusia-manusia yang tidak pernah bosan dan capek untuk terus berbuat baik kepadamu ya Allah, berbuat baik terhadap sesama makhluk hidupmu ya Allah, berbuat baik terhadap siapapun ya Allah. Ya Allah, suatu saat Engkau ambil nyawa kami, ambil kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabb. Di saat kami sedang menjaga lisan kami, Amin ya Rabb. kami sedang menjaga mata dan telinga kami. Amin ya Di saat kami sedang sujud kepadamu ya Allah, ambil nyawa kami. Di saat kami sedang membaca Qur'an-Mu ya Allah, di saat kami sedang bertasbih, bertahmid dan bertahlil. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Ya mujibas sa'ilin, Amin. ya arhamar rahimin, ya akramal akramin. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.